Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 2335104403 dari kelas 4F Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai asynchronous JavaScript. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke asinkronusnya, kita akan membahas juga sedikit mengenai sinkronus. Oke. Sinkronus dalam paradigma sinkronus, kode dieksekusi baris per baris secara berurutan. Setiap baris kode harus diselesaikan sebelum baris berikutnya dieksekusi. Ini dapat menyebabkan blocking atau pembekuan di mana pengguna tidak dapat berinteraksi dengan halaman hingga operasi selesai. Sedangkan definisi dari asinkronus dalam paradigma asinkronusnya sendiri itu kode tidak harus menunggu operasi lain selesai. Operasi yang memakan waktu lama dijalankan di latar belakang dan kode utama terus berjalan. Nah, dari definisinya sendiri itu dapat terlihat perbedaannya ya, di mana sinkronus itu menjalankan setiap kode itu secara berurutan dan menunggu setiap kode itu dieksekusi baru kode berikutnya itu dijalankan. Sedangkan asinkronus itu tidak harus menunggu kode selesai, kode sebelumnya itu selesai dan tetap melanjutkan kode berikutnya. Sedangkan kode yang misalnya membutuhkan waktu yang lama untuk dieksekusi itu tetap berjalan di latar belakang. Seperti itu. Itu perbedaannya. Sinkronus itu berjalan secara berurutan dan harus menunggu, sedangkan asinkronus berjalan secara bersamaan dan tidak harus menunggu. Dan tentunya sebagian besar mungkin ada beberapa kasus yang lebih efektif jika menggunakan asinkronus seperti itu. Oke, nah sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana kode sinkronus dan asinkronus pada JavaScript-nya. Kita keluar dulu, kita masuk ke text editor VS Code ya. Di sini saya sudah bikin sebuah file. Ini kita bikin file HTML terlebih dahulu. Index. Oke, di sini kita bikin kodenya seperti biasa ya. Sini judulnya asynchronous JavaScript. Ini kita simpan untuk save. Kemudian pada bagian script ini kita bikin file JavaScript-nya. Sini kita bikin sinkron asinkron ya. Run.js. Oke, nah di sini kita misalkan kita bikin function dulu, function nama functionnya itu misalnya di sini yang pertama antrian 1. Kemudian di sini kita kosongkan dulu parameternya karena ini hanya contoh sederhana saja. Kemudian kita console.log. Kita bikin 3 fungsi lain, 2 fungsi lainnya seperti ini. Jadi kita copy aja ya. Kita ganti namanya dua, kemudian dua, ini tiga, ini tiga. Oke, kemudian kita panggil masing-masing fungsinya triliun, triliun dua, sorry, kemudian antrian 3.
ini, dan kita simpan file JavaScript-nya. Kemudian pada index.html kita tambahkan script source. Oke, seperti ini kita simpan. Kemudian kita klik fitur Go Live ya. Oke, ini kita buka konsolnya dengan klik F12 biasanya. Bagian konsol. Nah, ini kode ini itu berjalan secara sinkronus. Dia mengeksekusi setiap fungsi itu secara berurutan. Kita misalkan di sini antrian dalam suatu toko ataupun em, restoran. Mungkin untuk toko itu bisa berjalan secara sinkronus ya. Kita menunggu setiap antrian ataupun setiap fungsi dijalankan ataupun diselesaikan terlebih dahulu, baru antrian berikutnya ataupun kode berikutnya itu dijalankan. Nah, bagaimana jika asinkronus? Bagaimana jika di restoran? Tentu ini sangat-sangat tidak efisien ketika misalnya antrian satu itu hanya memesan satu menu, sedangkan antrian dua itu dua menu dan antrian tiga itu satu menu. Tidak mungkin antrian tiga itu menunggu hidangan antrian dua sampai selesai. Tentu jika antrian tiga itu pesanannya lebih cepat siap, tentu harus dilebih dahulukan dihidangkan seperti itu. Tidak harus menunggu antrian dua. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan asynchronous JavaScript dengan cara kita hapus terlebih dahulu ya. Kemudian kita bikin kayak di sini. Kemudian timeoutnya di sini kita bikin waktu lama eksekusinya itu 3000 milisecond atau 3 detik ya. Ini. Kemudian di sini tuh kita bikin dulu kan, maka yang kita lihat, yang kita reload ya biar kelihatan. Antrian satu selesai, antrian dua sedang diproses, antrian tiga selesai, 3 detik kemudian baru antrian dua selesai seperti itu. Jadi ketika misalnya di sebuah restoran itu antrian satu hanya memesan satu menu, kemudian sedangkan antrian dua itu memesan 3 menu misalnya, dan antrian tiga itu satu menu, jadi tentu saja antrian satu diproses terlebih dahulu, setelah selesai lanjut antrian dua, ternyata antrian dua ini memakan waktu yang lama, lanjut ke antrian tiga, tapi antrian dua ini tetap diproses seperti itu. Antrian tiga selesai, kemudian 3 detik kemudian antrian dua itu selesai seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Nah, itu apa ya, perbedaan ataupun penerapan dari sinkron dan asinkronus JavaScript dalam kodenya ya. Kita lanjut penerapan asinkronus JavaScript. Nah, ada beberapa jenis penerapan asinkronus JavaScript. Yang pertama itu kita bisa menggunakan callback. Nah, callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai parameter pada fungsi lain dan dieksekusi setelah operasi asinkron selesai. Nah, adapun kelebihan dari callback ini itu sederhana dan mudah dipahami. Kemudian dia juga didukung oleh semua browser. Sedangkan kekurangannya itu dapat menyebabkan callback hell atau kode yang sulit dibaca dan dipelihara serta penanganan kesalahannya itu yang rumit. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan atau penerapan callback sebagai penerapan dari asynchronous JavaScript. Nah, ini akan kita langsung coba pada VS Code ya. Kita tambahkan pada folder script itu file JavaScript dengan nama callback.js. Kemudian tadi kita ada 2 function ya. Untuk contoh dari penerapan asynchronous JavaScript ini saya menggunakan contoh dari web
with Risco. Ini namanya tadi my displayer, kemudian anunya sum, parameternya sum, kemudian ini dokumen get elemen by ID demo, kemudian inner HTML dengan sum ini. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, fungsi yang kedua itu ada function my calculator ya tadi namanya my calculator dengan parameternya itu ada 61, ini nanti berupa penjumlahan ya, 62 sama my callback, itu fungsi callbacknya sendiri. Kemudian yang kita panggil functionnya itu namanya calculator dengan parameter itu 5, kemudian my displayer sebagai fungsi yang menjadi parameter pada fungsi lain. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, fungsi yang menjadi parameter pada fungsi lain. Dan ini kita simpan ya. Kemudian pada index.html, karena di sini kita menggunakan ID demo, maka kita akan tampilkan pada web itu dengan cara ditampilkan dengan ID demo. Kemudian supaya ini kalau kita jalankan dia juga tampil. Kita tutup dulu. Oh, sorry, ini sumbernya masih script asinkronus tadi. Ini kita matikan terlebih dahulu. Jadi komen dulu. Kalau kita lihat di webnya itu tidak akan muncul apa-apa nih, kita tulis dulu. Nah, ini tidak akan muncul apa-apa, jadi kita di sini tambahkan divert supaya dia file JavaScript-nya itu dieksekusi setelah file HTML-nya selesai diproses. Kita simpan dan kita lihat di webnya, maka akan muncul 10. Untuk penjelasan kodenya nih, jadi callback to JavaScript, function my displayer ini menerima sebuah nilai sum ya. Dan kita lihat ini ada parameter sum. Kemudian nilai tersebut akan ditampilkan dalam elemen HTML dengan ID demo. Makanya tadi kita pada file HTML kita memanggil ID demo. Kemudian untuk function yang kedua yaitu function my calculator itu menerima 2 angka yang merupakan parameter 61 dan 62 ini serta satu fungsi callback. My callback ini. Kemudian fungsi ini itu menjumlahkan 2 angka yaitu nilai dari parameter 61 dan 62 ya. Kemudian setelah hasilnya didapat, fungsi callback itu dipanggil dengan hasil dari perhitungan sebagai parameternya. Nah, ini fungsi callback dengan parameternya itu ini sum, yaitu hasil dari perhitungan 61 plus 62 seperti itu. Kemudian fungsi my calculator ini dipanggil dengan parameter 5 dengan parameter nilainya itu 5 dan 5, yaitu 61-nya itu 5, 62-nya juga 5. Yang nantinya ini akan diproses di sini jadinya 5 ditambah 5 itu jadinya 10. Kemudian fungsi callback dipanggil untuk menampilkan hasil dalam elemen HTML-nya. Seperti kita lihat nih. Untuk menampilkan ini dengan ID demo tadi.
ada HTML-nya ini. Kemudian makanya dia di webnya tampil di 10 seperti itu. Oke. Oke, itu contoh dari penerapan asynchronous JavaScript menggunakan callback. Kemudian kita lanjut ya materinya promise. Dengan kita akan menerapkan asynchronous JavaScript dengan menggunakan promise. Nah, apa itu promise? Promise adalah objek yang mewakili hasil dari operasi asynchronous yang bisa berhasil, resolve, atau gagal, reject. Nah, kelebihannya itu adalah kode yang lebih mudah dibaca dan dipelihara, dan kemudian penanganan kesalahannya lebih baik daripada callback tadi. Kemudian kekurangannya sedikit lebih rumit daripada callback. Nah, ini contohnya kita akan langsung coba pada VS Code ya. Ini kita tambahkan pada folder script ini tuh file dengan nama promise.js. Oke, di sini kita bikin function lagi. Function sama seperti tadi kita menggunakan ID demo aja. My displayer. Seperti ini. Parameternya sum. Kemudian ini document dot ini demo ya, tapi inner salah, sorry, bukan di sini. HTML dengan something. Kemudian function yang kedua itu, bukan function ya. Kemudian yang kedua itu kita definisikan sebuah variabel. Di sini new promise. Kemudian di sini function. Ini definisikan dulu sebuah sebuah variabel. Merah ya. Coba dulu deh. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. My promise
then seperti ini ya kita simpan. Kemudian pada index.html kita edit ininya saja. Sorry, terbalik. Terus seperti ini kita bikin script source baru. Promise. ID-nya tadi sama ya, demo. Kita lihat pada web akan muncul, kenapa tidak muncul? Differ ya, tipenya ketinggalan. Oke, ini kita simpan agar dia menjalankan mengeksekusi kode JavaScript itu setelah HTML-nya diproses. Muncul oke, karena kenapa oke? Karena ini nilai dari resolve-nya itu oke, di mana resolve-nya itu ketika x bernilai 0. Nah, di sini kan x-nya di sini x-nya bernilai 0. Nah, di sini kan x-nya bernilai 0. Kalau kita di sini ganti jadi 1, maka yang keluar adalah reject-nya, yaitu error. Seperti ini. Oke. Saya akan coba sedikit jelaskan mengenai kodenya ini. Function MyDisplay ini sama seperti sebelumnya. Ini menerima sum sebagai parameter dan nilai akan ditampilkan dalam elemen HTML dengan ID demo. ID demo ini. Kemudian untuk bagian ini, My Promise adalah sebuah promise yang dibuat menggunakan new promise, di mana promise menerima dua fungsi bawaan, yaitu myResolve dan myReject. Nah, tadi kan dibilang bahwa ada di mana kondisinya itu berhasil resolve dan gagal reject. Itu. Kemudian dalam contoh ini, jika x itu bernilai 0, nih, if x bernilai 0, maka promise akan berhasil dan dengan nilai oke. Tapi jika selain itu, promise akan gagal dengan nilainya error. Seperti itu. Kemudian pada bagian my promise then ini, then digunakan untuk menangani hasil dari promise. Kemudian function jika promise berhasil, maka akan menampilkan oke, dan jika promise gagal itu akan menampilkan error. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke materinya, ke materi selanjutnya, yaitu nah ini tadi ya, promise adalah objek yang mewakili hasil dari operasi asinkronus yang berhasil atau resolve, jadi nilainya oke, dan gagal itu hasilnya tadi rejectnya itu dengan nilai error ya. Oke, kita masuk ke contoh penerapan ataupun penggunaan asynchronous JavaScript menggunakan async await. Async await adalah sintaksis yang lebih baru untuk menangani operasi asinkron yang dibangun di atas promise.
Ini membuat kode asinkron terlihat seperti kode sinkron sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, kelebihannya itu kodenya sangat mudah dibaca dan dipelihara, kemudian penanganan kesalahannya juga lebih mudah. Sedangkan kekurangannya adalah hanya didukung oleh browser modern atau baru ya. Nah, ini contohnya. Kita akan coba buat langsung pada VS Code ya. Kita bikin pada folder script ini async await.js seperti ini, di mana kita menggunakan async function seperti ini dengan nama parameternya myDisplay. Parameternya kosong saja ya. Bawahnya itu kita gunakan promise. Nah, kita langsung resolve ya, resolve itu pasti berhasil lah. Kita nggak bikin rejectnya ya. Kita panggil fungsi ini, kemudian pada index.html-nya tentu kita bunuh dulu ini, kita matikan dulu. Jangan lupa di ya, biar di muncul. Kita simpan, kita lihat webnya. Nah, ini muncul ya. Jadi, nah, saya akan coba jelaskan sedikit kode JavaScript-nya. Asing digunakan untuk menandai bahwa fungsi ini berisi operasi asinkronus dengan menggunakan promise ya, dan bisa menggunakan await. Kemudian my my promise adalah sebuah promise yang langsung berhasil atau resolve dengan nilai I love you. Kemudian bagian await ini, await my promise berarti JavaScript akan menunggu promise selesai sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Kemudian karena promise ini langsung resolve, hasilnya akan I love you seperti pada web yang ditampilkan di elemen HTML dengan ID demo. Kemudian kita memanggil fungsi myDisplay. Fungsi ini langsung dipanggil untuk menampilkan hasil di halaman web. Dia langsung resolve yaitu dengan nilai I love you. Seperti itu. Oke. Kemudian ini materinya habis ya.
Jadi seperti itu pembahasan mengenai asinkronus JavaScript, di mana di sini kita juga mempelajari bagaimana jenis penerapan asinkronus JavaScript menggunakan fungsi callback, promise, kemudian assign await juga, async await juga. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.